Halo semua, nama saya Elisa Eka Siva Wibowo. Saya dari kelas KGP 181. Saya mewakili kelas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan desain komunikasi visual yang diambil oleh Pak Ayu. Desain komunikasi visual DKV, dosen pengampu Ayub Handanu Budi Nurmana, MSS, SN, MDS. Pengertian dari DKV, desain komunikasi visual atau disingkat DKV, namun masih saja banyak yang belum mengetahui sebenarnya istilah tersebut dan sejauh mana ruang lingkup hingga pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian orang secara gampang mengartikan desain komunikasi visual identik dengan tukang rekaman atau tukang pekerjaan tukang bikin iklan di sepanjang jalan dengan papan nama yang bertuliskan advertising, menerima pesanan, spanduk 1 jam jadi, cetak undangan, sabun, dan lain-lain. Itulah gambaran sekilas dari sebagian masyarakat kita sehingga mereka memandang sebelah mata orang yang bergelut di dunia desain. Ada juga sebagian orang yang mengira bahwa desain komunikasi visual di kafe identik dengan iklan. Memang tidaklah salah pernyataan tersebut, tapi tidak sepenuhnya benar. Iklan hanya salah satu bidang yang dihasilkan oleh desain komunikasi visual. Sedangkan menurut sumber dari Wikipedia, desain komunikasi visual adalah lebih dikenal di kalangan Civitas Akademi di Indonesia dengan singkatan DKP pada dasarnya merupakan istilah penggambaran untuk proses pengolahan media dalam berkomunikasi mengenai pengungkapan ide dengan yang penyampaian informasi yang bisa terbaca atau terlihat. Desain komunikasi visual erat kaitannya dengan penggunaan tanda-tanda sains, gambar drawing, lambang dan simbol, ilmu yang penulisan huruf, tipografi, ilustrasi, dan warna, yang kesemuanya berkaitan dengan indera penglihatan. Bagi kalangan praktisi, periklanan dan dunia akademi di bidang komunikasi, istilah ini telah dikenal walaupun desain komunikasi visual merupakan istilah yang baru. Sebelumnya dikenal dengan desain grafis. Kalangan akademis menyebutnya pun beragam. Ada yang menyebutnya sebagai ejaan DKV atau DISCOMVIS yang merupakan akronim dari desain komunikasi visual. Asal-usul DKV, desain komunikasi visual berasal dari kata etimologi. Istilah ini terdiri dari 3 kata. Desain diambil dari kata designo Italia yang artinya gambar, sedangkan dalam bahasa Inggris, desain diambil dari bahasa Latin, designare, yang artinya merencanakan atau merancang dalam dunia seni rupa. Istilah desain dipadukan dengan reka bentuk, reka rupa, rancangan atau sketsa ide. Kemudian, kata komunikasi berarti menyampaikan suatu pesan dari komunikator, penyampaian pesan kepada komunikan, penerima pesan, melalui suatu media dengan maksud tertentu. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, yang diambil dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Dalam bahasa Inggris common. Kemudian komunikasi kemudian dianggap sebagai proses menciptakan suatu kesamaan harmonis atau suatu persatuan menjadi suatu kesatuan pemikiran atau pengiring komunikator dan penerima komunikan. Sementara kata visual bermakna segala sesuatu yang dapat dilihat dan direspon oleh indera penglihatan kita, yaitu mata. Berasal dari kata Latin videre yang artinya melihat, yang kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Inggris visual. Jadi, desain komunikasi visual dikatakan sebagai seni menyampaikan pesan, art of communication, dengan menggunakan bahasa rupa, visual language yang disampaikan melalui media berupa desain yang bertujuan menginformasikan, mempengaruhi, hingga mengubah perilaku target audiens sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Secara desain komunikasi visual. Yang pertama yaitu Victorian pada tahun 1837 sampai 1901.
Victoria berkembang di Amerika, Inggris, dan sebagian besar benua Eropa sejak tahun 1820-an hingga tahun 1900. Gaya ini muncul karena reaksi seniman atas akibat yang ditimbulkan oleh revolusi industri. Ciri-ciri style yaitu yang pertama, ilustrasi secara realisme dan sentimental serta mengutamakan keindahan. Yang kedua, penggambaran karakter perempuan berbadan subur. Yang ketiga, framing berupa ornamen-ornamen. Yang terakhir adalah banyak ditemui karya-karya yang sifatnya simetris. Art and Craft pada tahun 1880 sampai 1910. Art and Craft muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Victorian yang dianggap sudah terlalu tradisional dan ketinggalan zaman. Selain itu, Victorian juga miskin nilai-nilai estetis karena sifat-sifatnya yang natural dan apa adanya. Maka Art and Craft muncul dengan pelapornya William Morris, mengusung gaya ilustrasi yang kaya akan seni, dekoratif, dan yang memiliki nilai craftsmanship tinggi. Ciri-ciri style yaitu yang pertama, sudah memiliki prinsip proporsi dan fungsi bentukan. Yang kedua, memiliki nilai estetis dan craftsmanship yang sangat tinggi. Yang ketiga, border berupa seni ornamen yang mayoritas berupa suluh-suluh atau tumbuhan yang padat dan rumit. Yang keempat, dipengaruhi oleh gaya ilustrasi gotik. Yang terakhir adalah bila dibandingkan dengan gaya ilustrasi sebelumnya itu Victorian, art and craft jauh terlihat lebih bagus dan inovatif. Art Nouveau pada tahun 1890 hingga 1920. Gaya ini merupakan gaya desain internasional pertama yang berkembang mulai tahun 1880-an hingga erat awal Perang Dunia Pertama. Walaupun hanya berlangsung relatif singkat, namun Art Nouveau memiliki kekuatan dalam menyebar seni murni di masyarakat. Bahkan dianggap sebagai salah satu inovasi paling imajinatif di dalam sejarah desain oleh para kritikus saat itu. Sama halnya dengan Art and Craft, Art Nouveau juga muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Victorian. Ilustrasi yang pertama kali Art Nouveau yang dianggap sebagai gaya ilustrasi yang pertama kali di dalam dunia desain secara internasional. Seorang kritikus berpendapat mengenai Art Nouveau. One of the most imaginative innovation in the history of design. Ciri-ciri style yaitu yang pertama, dekoratif tetapi jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan art and craft. Yang kedua, pewarnaannya flat. Yang ketiga, sudah memiliki prinsip penataan secara geometris. Yang terakhir adalah umumnya asimetris, gambar dan tulisan saling mengimbangi. Art Deco pada tahun 1920 hingga 1940. Art Deco muncul secara internasional pada tahun 1918 hingga 1939 di dunia fashion, interior, arsitektur, keramik, dan desain industri. Diberi nama sesuai World Fair di Paris tahun 1925, Exposition Internazionale des Arts Decoratifs et Industriales Modernes. Art Deco berkembang sebagai bentuk reaksi melawan gaya yang rumit berliku-liku. Dalam hal ini ditujukan kepada aliran Art Nouveau. Art Deco juga menjadi ikon dari kebangkitan era mesin. Ciri-ciri style yaitu yang pertama, mempresentasikan kemewahan, ekstravaganza, glamor, kejayaan akan pemesinan, konsumerisme, dan kecepatan. Kedua, bentuk-bentuk geometris dan kurva-kurva, streamline, motion line, dan lampu-lampu mesin. Yang terakhir adalah mengutamakan kesederhanaan peletakan elemen-elemen desain. Lanjut Kids pada tahun 1950 hingga 1960.
Dalam bahasa Jerman bermakna bad taste. Dalam dunia seni, kitsch biasanya ditujukan untuk menjelaskan bahwa suatu karya itu memiliki nilai sentimental yang berlebihan, vulgar, dan memiliki maksud tertentu. Gaya ilustrasi kitsch tidak termasuk dalam perkembangan sejarah desain grafis karena aliran ini dianggap sebagai outsider art. Istilah kitsch juga jarang disebutkan di dalam dunia pendidikan desain, tetapi terwakili oleh istilah gaya ilustrasi era 50-an. Ciri-cirinya yaitu yang pertama realisme dan sering dijumpai menggunakan teknik-teknik percampuran dengan teknik lainnya seperti fotografi dan kolase. Yang kedua, telah mengenal prinsip title dan subtitle. Yang ketiga, menggunakan warna-warna yang lebih menarik dan bervariasi. Yang keempat, over sentimental. Yang terakhir, vulgar. Light modern pada tahun 1945 hingga 1960. Light modern periode light modern didominasi oleh inovasi-inovasi dari Amerika. Gaya ilustrasi ini terinspirasi dari Eropa avant-garde yang modernis. Munculnya karya-karya yang menjunjung simplicity dan non-dekoratif. Pada masa inilah bidang perikanan mengalami zaman kemasan. Teknik-teknik fotografi, typesetting, dan printing yang jauh lebih modern telah banyak digunakan sehingga semakin menambah berbagai macam metodologi, prinsip-prinsip dalam mendesain. Salah satunya yaitu teknik gunting tempel yang muncul sebagai inovasi masa ini. Ciri-ciri style yaitu yang pertama, prinsip simplicity, yang kedua komunikasi yang berkonsep, yang ketiga cerdas dan kreatif, yang terakhir adalah percampuran berbagai teknik fotografi, typesetting, dan printing. Swiss pada tahun 1940 hingga 1960 sering disebut sebagai International Typographic Style atau International Style. Gaya desain yang berasal dari Swiss pada tahun 1940-an adalah dasar dari banyak perkembangan style desain grafis pada abad ke-20. Style desain ini lebih disukai karena lebih mengutamakan kesederhanaan tanpa tambahan ornamen besi dan lebih memanfaatkan ruang negatif dalam desainnya. Ciri-ciri style yaitu yang pertama, memanfaatkan ruang negatif, yang kedua bersih dan sederhana, yang ketiga lebih sering menggunakan font sans serif, yang keempat layout asimetris, yang kelima penggunaan grip dalam proses desain, yang keenam minimalis, yang terakhir adalah mayoritas. Pizzeteria pada tahun 1960 hingga 1970. Gerakan Psychedelic dimulai pada pertengahan tahun 1960-an dan memiliki efek pada banyak aspek budaya populer termasuk gaya berpakaian, seni, sastra, dan filsafat. Nama psychedelic mengacu pada abad narkoba yang populer pada budaya kaum muda waktu itu. Motif visual art psychedelic sebagian terinspirasi dari Art Nouveau. Bentuk kurva lengkung, font handle, dan warna yang intens adalah ciri dari style desain ini. Dinamakan psychedelic dikarenakan orang yang melihat desain ini seakan-akan berhalusinasi seperti orang yang sedang mabuk atau mengonsumsi obat narkoba. Ciri-ciri style yaitu yang pertama, penggunaan warna-warna yang mencolok dan ramai. Kedua, tipografi, handwriting, dan curvilinear shapes. Yang ketiga, keterbacaan tipografi rendah. Yang terakhir, font yang unik dan khas. Selanjutnya yaitu Nirmana. Dosen pengampu Ayub Handanu Putri Nirmana MSN MDS. Pengertian Nirmana. Nirmana memiliki banyak sekali pengertian. Nirmana dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis,
garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi suatu kesatuan yang harmonis, yang mana dapat juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dwimatra, nirmana datar, dua dimensi, dan trimatra atau nirmana ruang, tiga dimensi, yang harus mempunyai nilai keindahan, nilai nirmana disebut juga ilmu tata rupa. Pengertian nirmana. Tujuan mempelajari nirmana yaitu yang pertama, untuk melatih kepekaan artistik agar memiliki visi seni tinggi. Yang kedua, untuk melatih keterampilan teknis ke seni rupa. Yang ketiga, untuk melatih pemahaman bahasa rupa, karena unsur garis, tekstur, bidang warna memiliki karakter sendiri. Pengertian dwimatra, dua dimensi. Pengertian dwimatra, dua dimensi, adalah panjang dan lebar dalam suatu bidang paper atau datar. Tidak memiliki kedalaman atau ketebalan dalam bidang tersebut, akan terdapat kesan ruang volume dimensi yang bersifat optis, kayalik, dan ilusif. Kedalaman tidak teraba, namun terasa oleh mata. Cara pandang dua dimensi adalah satu arah, yaitu dari muka atau depan. Dalam nirmana dwimatra, hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, elemennya harus memberikan kepuasan. Yang kedua, loncatan imajinasi dari kenyataan sekarang menuju kemungkinan yang akan datang. Yang ketiga, dalam desain harus ada kepuasan dan memberikan nilai baru. Yang keempat, prinsip desain harus digunakan selama belajar dan berkarya di bidang seni, karena tidak ada akhirnya. Yang kelima, pedoman dalam hal apapun. Yang terakhir, jangan sampai ada kesalahan kalau ada harus dibuat menjadi sebuah desain atau dibuat tidak terlihat. Pengertian trimata atau 3D. Pengertian trimata atau 3D adalah apa yang ada di sekeliling kita bersifat tiga dimensi. Tidak saja memiliki panjang lebar, tapi memiliki pula ruang, massa, volume, raut warna, dan bentuk. Cara pandang tiga dimensi dilakukan dari berbagai arah, yaitu tiga arah utama seperti tegak atas bawah, lingkar kiri kanan, dan sudut depan belakang. Elemen-elemen nirmana. Yang pertama titik, kedua garis, ketiga bidang, keempat bentuk, kelima warna, keenam tekstur, yang terakhir adalah gempal. Yang pertama yaitu titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, mapat, tak bersudut, dan tanpa arah. Nomor 2, garis. Garis adalah suatu hasil garisan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Jenis-jenis garis dengan berbagai kualitas yaitu yang pertama, garis putus-putus, kedua garis dengan ketebalan berbeda, yang ketiga garis tidak jelas dan berbulu, yang terakhir adalah garis sederhana, bersih, dan tegas, garis lurus. Ketiga, bidang. Bidang adalah suatu bentuk pipih tambah ketebalan, mempunyai dimensi, panjang, lebar, dan luas, mempunyai kedudukan, arah, dan dibatasi oleh garis. Keempat, bentuk. Bentuk adalah titik garis atau bidang akan menjadi bentuk apabila terlihat. Pertama, bentuk dua dimensi yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Yang kedua, bentuk tiga dimensi yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tebal atau volume. Kelima, warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya terhadap mata. Oleh karena itu, warna tidak akan terbentuk jika tidak ada cahaya. Secara umum, warna dapat digolongkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu pertama, warna primer atau warna pokok. Dikatakan demikian
Karena warna ini tidak bisa didapat dengan cara mencampurnya warna primer. Contoh yaitu merah, biru, dan kuning. Yang kedua, warna sekunder. Warna hasil campuran seimbang antara warna primer dengan warna primer, yaitu warna ungu, violet, campuran merah, dan biru. 2. Warna orange, campuran warna merah dan kuning. Yang terakhir, warna hijau, campuran warna kuning dan biru. Yang terakhir adalah warna tersier, merupakan hasil campuran warna sekunder dengan warna primer. Yang pertama, warna merah ungu, campuran dari warna merah dengan ungu. Warna ungu biru, campuran dari warna ungu dengan biru. Yang ketiga, warna hijau biru, campuran dari warna hijau dengan biru. Yang keempat, warna kuning hijau, campuran warna kuning dengan hijau. Yang kelima, warna orange kuning, campuran warna orange dengan kuning. Yang terakhir adalah warna merah orange, campuran dari warna merah dengan orange. Keenam, tekstur. Tekstur adalah nilai rap dari suatu permukaan baik nyata maupun semu, bisa halus, kasar, dan sebagainya. Berdasarkan hubungannya dengan indera penglihatan. Tekstur dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tekstur nyata, yaitu tekstur yang jika diraba maupun dilihat secara fisik terasa kasar dan halusnya. Yang kedua, tekstur semu, yaitu tekstur yang tidak memiliki kesan yang sama antara yang dilihat dan diraba. Tekstur semu terjadi karena kesan perspektif dan gelap terang. Yang terakhir, gempal. Gempal, dimensi, dan tebal adalah bentuk bintang yang mempunyai dimensi ketebalan dan kedalaman. Prinsip-prinsip neuromana. A. Ruang kosong, white space. B. Kejelasan, clarity. C. Kesederhanaan, simplicity. D. Yang terakhir adalah espacious, point of interest. Yang pertama, A. Ruang kosong, white space. Ruang kosong dimasukkan agar karya tidak terlalu padat, penempatan dan sebuah bidang dan menjadikan sebuah objek menjadi dominan. B. Kejelasan, clarity. Kejelasan atau clarity mempengaruhi penafsiran penonton akan sebuah karya. Bagaimana sebuah karya tersebut dapat dimengerti dan tidak menimbulkan ambigu atau makna ganda. C. Kesederhanaan, simplicity. Kesederhanaan menuntut pencipta karya tidak lebih dan tidak kurang. Kesederhanaan sering diartikan tepat dan tidak berlebihan. Pencapaian kesederhanaan mendorong penikmat penuh menatap nama dan tidak merasa jenuh. D. Yang terakhir adalah espacious, point of interest. Espacious atau disebut pusat perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Selanjutnya yaitu semiotika. Semiotika dosen pengampu Ayu Handanu Budi Nurmana MSSN MDS. Apa itu semiotika? Semiotika adalah analisis ilmu tentang benda-benda suatu tanda menandakan sesuatu selain diri sendiri dan makna adalah hubungan antara sesuatu objek atau ide dari sesuatu tanda. Kata semiotika diturunkan dari bahasa Inggris yaitu semiotik. Nama lain semiotika adalah semiologi. Keduanya memiliki arti yang sama,
yaitu sebagai ilmu tentang tanda, baik semiotika atau semiologi. Berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Secara terminologis, semiotika dapat definisikan sebagai ilmu yang mempelajari kederetan luas objek-objek peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Sejarah semiotika. Semiotika memiliki dua bapak besar yang berpengaruh besar, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sandpeter. Keduanya mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak memiliki hubungan bahkan mengenal satu sama lain. Saussure mengembangkan semiotika di Eropa dan Peter berkewarganegaraan Amerika Serikat (US). Bagi Saussure, semiotika adalah semiosis adalah sebuah ilmu umum tentang tanda, suatu ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di dalam masyarakat. Sedangkan Peter mengartikan semiotika tidak lain adalah sebuah nama lain dari logika, yaitu doktrin formal tentang tanda-tanda. Komponen dasar semiotika. Yang pertama yaitu tanda, sign. Tanda merupakan bagian dari ilmu semiotika yang menandai suatu hal atau keadaan untuk menerangkan atau memberitahukan objek kepada subjek. Yang kedua, lambang atau simbol. Lambang adalah suatu hal atau keadaan yang memimpin pemahaman si subjek kepada objek. Isyarat, nal. Isyarat adalah suatu hal atau keadaan yang diberikan oleh si subjek kepada objek. Jenis-jenis semiotika. Yang pertama yaitu semiotika komunikasi. B. Semiotika signifikasi. Yang ketiga, semiotika. Yang C. Semiotika analitik. Yang D. Semiotika deskriptif. E. Semiotika fauna. F. Semiotika kultural. G. Semiotik naratif. H. Semiotik natural. I. Semiotika normatif. J. Semiotik sosial. K. Semiotik struktural. Oke, sekian saya akhiri ini. Mohon maaf jika kata-kata saya salah. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.